Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kita kembali lagi di channel belajar komputer. Masih di playlist database. Kali ini saya akan mencoba membahas tentang atau mencontohkan tentang bagaimana sih pertama kali sebuah database dibuat ya. Jadi kalau ada teman-teman yang masih bingung tentang bagaimana awalnya sebuah database itu bisa terbentuk, bisa saksikan video tutorial ini. Semoga nanti bisa menjadi referensi atau gambaran teman-teman yang masih bingung dalam membuat sebuah rancangan database. Baik, pertama-tama saya akan ambil tema. Ini saya udah buat temanya kira-kira seperti ini, yaitu misalnya kita mau membuat rancangan database untuk aplikasi penyewaan lapangan futsal ya. Ini kita buat sederhana saja, dimana kondisinya kira-kira seperti ini teman-teman. Nanti contoh-contoh lain nanti teman-teman bisa menggambarkan sendiri. Ini misalnya saya ambil dari keterangan-keterangan yang ada di lapangan futsal tersebut ya. Nah, misalnya data yang diketahui tentang penyewaan lapangan futsal tersebut adalah antara lain ini beberapa datanya. Atau selain penggambaran dari objek yang nanti akan kita buatkan aplikasinya itu, kita juga bisa sih sebenarnya misalnya di objeknya sudah ada SOP atau standar operating procedure atau teknis-teknis tentang bagaimana alur data di sebuah instansi. Misalnya kita buat aplikasinya, kita juga bisa mendapatkan atau mendapatkan gambaran untuk kita merancang sebuah database. Baik, sekarang ini saya akan contohkan yang seperti tergambar di monitor teman-teman semua. Seperti ini, kita mau buat rancangan database untuk aplikasi penyewaan lapangan futsal, mungkin secara sederhana saja ya. Jadi keadaannya misalnya yang pertama, lapangan yang sekarang ada atau dimiliki sebanyak 2 lapangan dan kemungkinan bertambah. Harga penyewaan satu lapangannya selama 2 jam ya, jadi nanti sekali sewa itu 2 jam sudah ditentukan. Besar sewanya 120.000. Kemudian ada waktu dibukanya penyewaan, jadi waktunya mulai jam 8 sampai jam 10. Jadi kurang lebih kalau nanti satu lapangan itu bisa beberapa kali ya, misalnya jam 8 sampai jam 10. Jam 10 langsung berhenti, kemudian sampai jam 12, jam 12 sampai jam 2, jam 2 sampai jam 4, jam 4 sampai jam 6 sore, jam 6 sore sampai jam 8 malam, jam 8 malam sampai jam 10, misal terakhirnya seperti itu ya. Kita bisa artikan sambil konsultasi itu. Kemudian penyewa yang ingin memesan lapangan bisa datang langsung ataupun melalui telepon misalnya. Kemudian data penyewa, nah karena masih sederhana, mungkin data penyewa tidak usah disimpan secara khusus. Nanti misalnya keadaannya di situ hanya diminta menulis nama dan nomor handphone saja pada saat melakukan booking. Kemudian nanti kira-kira 678 ini mungkin kita nanti buatkan view-nya ya. Kalau nanti tabel 1 2 3 4 5 tuh, atau di antara kondisi 1 2 3 4 5. Kalau untuk informasinya misalnya kita bikin query untuk view-nya, misalnya nanti bisa ditampilkan informasi data waktu dan lapangan per tanggal yang sudah terbooking dan masih belum terbooking atau masih kosong. Nanti diminta dibuatkan juga misalnya laporan harian detail penyewaan lapangan yang sudah selesai. Jadi
booking kalau sudah datang bermain kemudian selesai, berarti itu dianggap sudah selesai. Kalau yang belum terlaksana masih keadaan statusnya booking. Nanti kita ada status juga nih berarti nih. Kemudian laporan total pendapatan per hari ya, setelah 7 nanti kita bisa dapatkan total pendapatan per harinya. Kira-kira gambarannya seperti itu. Jadi nanti dari keterangan-keterangan ini kita bisa gambarkan. Nah, misalnya nanti kita akan buat kira-kira misalnya tabel pertama kita sebut nanti misalnya tabel lapangan dengan kolomnya misalnya KD lapangan ya. Kemudian nama lapangan tadi dijelaskan ada 2 lapangan gitu ya. Kemudian harga lapangan misalnya. Ya, kira-kira cukup ya harga lapangan. Kita pengen yang kedua, tabel 2 kita sebut kira-kira apa? Tabel waktu deh. Dengan kolomnya misalnya apa? Kode waktu boleh. Karena tadi misalnya lapangannya ada 2 ya, lapangannya ada 2 satu kali sewa 2 jam, misalnya kita buat mulainya jam 8. Nama waktu nih ya, nama waktu. Kemudian misalnya nanti waktu ini untuk lapangan yang nomor berapa gitu ya, berarti kita nanti akan buat, kita panggil, nah ini yang kita sebut nanti foreign key, kita sebut kode lapangannya, tabel lapangan berhubungan dengan tabel waktu nanti. Kemudian misalnya ini statusnya nih, berarti status waktunya ya, jadi apakah dia kosong yang tadi misalnya untuk keperluan ini atau nanti sudah terbooking ya. Jadi kita perlu status di waktu. Nah, ini kenapa jadi kecil? Oke, kemudian yang ketiga, tabel 3 kita sebut saja tabel booking ya, dengan kolomnya misalnya nomor booking, yang jelas tanggal booking ya. Ini tanggal booking tuh nanti tanggal pengen mainnya ya, sekaligus tanggal bookingnya juga atau ya tanggal pengen mainnya atau menyewanya. Nomor, nah kira-kira kita butuh dia mau jam berapa, berarti kita panggil, misalnya kita kasih nama waktu booking. Nah ini sebagai nanti foreign key ya, dari foreign key dari waktu ya, foreign key ini kita sebut primary key. Ini kita sebut primary key
ini kita sebut foreign key ya tadi ya. Nah, ini biar langsung kita tentukan kejelasan filenya ya. Kemudian karena kita langsung nama pembooking saja, karena diketik langsung waktu booking ya nanti namanya ya, dengan nama siapa, kemudian nomor handphone gitu. Misalnya nomor HP pembooking, kemudian udah cukup belum kira-kira informasi atau data yang nanti ditampilkan, nomor booking, tanggal booking, cukup ya. Berarti ini status juga nih. Nah, awas nih, status nanti ada dua, ada status di tabel booking, ada status di lapangan ya. Oke, nah kira-kira sih hanya 3 tabel ini nih teman-teman ya, contoh yang kita bisa rancang. Nanti untuk menampilkan informasi data waktu dan lapangan per tanggalnya yang sudah terbooking dan masih kosong, nanti kita tinggal bikin query-nya ya. Berarti logikanya ketika ini misal kita input, nanti kita input data di tabel lapangan ya, misal tadi ada 2 lapangannya, misalnya lapangan 1 dan 2. Kemudian di tabel waktu kita tuliskan waktu-waktunya ya, dari pagi sampai malam ya, selisihnya 2 jam di untuk lapangan 1 jam 8 sampai jam 10 pagi, untuk lapangan 1 dan 2 misalnya. Kita tuliskan semua, berarti statusnya nanti kosong. Nah, ketika nanti ada yang booking, misalnya di jam 8 ya, berarti nanti status di tabel waktu di kode itu berarti nanti statusnya terbooking ya. Nah, nanti kalau sudah selesai berarti statusnya kosong lagi teman-teman. Jadi alurnya kira-kira misalnya di implementasi di aplikasinya kira-kira gitu ya. Database-nya pun datanya di tabel-tabelnya akan berubah ketika ada yang booking, berarti kode waktu itu nanti akan terbooking. Ketika nanti bookingnya udah selesai berarti nanti akan kosong lagi, berarti orang lain atau pelanggan lain bisa menyewa kembali, dan nanti kita bisa tampilkan informasinya lewat misalnya yang poin 6 ini ya. Jadi nanti adminnya juga tahu, misalnya ada penjaganya yang memantau, memonitor, datang langsung pelanggan, datang langsung ataupun telepon, nanti si penjaga admin bisa tahu nih mau ke waktu jam berapa mau booking atau sewanya. Mau jam 8 pagi, oh jam 8 pagi sudah ada misalnya, jadi jam berapa yang kosong, misalnya jam 10 boleh sampai jam 12, atau jam 12 sampai jam 1 masih kosong, kalau mau silahkan. Nah, kita tawarkan seperti itu dengan informasi yang di nomor atau di poin 6 ini. Nah, untuk laporan harian supaya ketahuan kita pendapatannya juga, tapi nanti ini detail ya, kita buatkan juga nih query-nya SQL atau view-nya. Untuk informasi totalnya kita di yang ke-8 misal per hari. Jadi hari ini dapat berapa yang menyewa yang sudah selesai, berarti kita udah pegang pendapatannya atau sewa harga lapangannya, kita bisa totalkan. Kalau memang misal 3 hari atau 3 orang nih yang menyewa, yang membooking atau yang membooking kemudian sampai sudah terlaksana, berarti 3 kali 120.000 berarti 360.000. Oke, kira-kira itu teman-teman gambarannya ya. Jadi nanti kita tinggal implementasikan saja tabel 3 tabel ini misalnya di MySQL. Oke, atau langsung saja. Oke, langsung saja kita praktekin ya, langsung ya. Saya udah buka MySQL-nya. Misalnya kita langsung buat baru, misalnya DB futsal gitu ya, DB futsal gitu ya. Kita langsung buat saja.
Teman-teman bisa lihat di playlist ini, di channel ini, cara membuat database kalau lupa ya. Oke, kita langsung buat tabel pertama, kita sebut tabel lapangan ya. Saya singkat aja jadi TB lapangan gitu ya. TB lapangan ada 3 kolom. Oke, 3 kolom. Create. Pokoknya untuk teman-teman yang baru belajar berarti harus banyak lihat tutorial di channel ini ya. Misalnya tentang cara membuat tabel. Kalau belum jelas silahkan lihat sini. Oke, harga lapangan misalnya. Kode lapangannya kita misalnya mau pakai varchar aja ya, silakan varchar. Ininya 5 boleh, lapangannya juga varchar. Varchar itu yang mengandung teks ya. Ini misalnya nama lapangannya 20 boleh. Harga lapangan berarti kita pakai integer aja ya karena angka. Oke. Ini jadi primary key, tadi kita udah jelaskan. Oh, ini berarti belum nih. Ini di nomor booking kita jadikan primary key. Waktu bookingnya foreign key ya. Oke, kita simpan dulu supaya nggak hilang. Kode lapangan kita jadikan primary key, berarti primary. Go. Save. Oke, tabel pertama sudah jadi. Kita buat lagi tabel yang kedua. TB waktu. TB waktu yang kedua kita harus siapin 4 ya, 4 kolom. Berarti kita langsung create saja. Nanti ada kode waktu, ada nama waktu, ada kode lapangan ya tadi ya, yang jadi primary key, foreign key sorry. Oh, ini status. Kode waktu, nama waktu, kode lapangan, status ya. Kode lapangan jadi primary key, berarti kita klik ya varchar, tadi isinya 5. Usahakan sih sama supaya enak mendeteksinya ya, bahwa ini adalah foreign key atau isinya nanti berdasarkan kode lapangan yang ada di tabel lapangan. Status kita pakai varchar saja. Misalnya status ya 20 boleh. Kode waktu kita pakai varchar juga saja, kita samakan. Kemudian nama waktu varchar juga, misalnya 20 juga. Nanti untuk yang length ini teman-teman tinggal menyesuaikan ya sebenarnya. Mungkin kalau yang misal di aplikasi di sewa futsalnya belum begitu paham ya, kita aja yang membuat ya, bahwa nama waktu kira-kira cukup segini, kode lapangan juga cukup, dan seterusnya. Kode waktu kita jadikan primary, klik go dan save. Oke, kemudian kita buat lagi tabel yang ketiga. TB booking ada berapa kolomnya? 1 2 3 4 5 6 ya, ada 6. Oke, kita buat dulu apa yang pertama, nomor booking 6, create nomor booking, nomor booking, kemudian tanggal booking. Kita misalnya ini waktu nanti yang mau dipakai ya, jadi berkaitan dengan tabel waktu booking. Kemudian di sini kita keterangan untuk nama pembooking, kemudian nomor HP pembooking, dan terakhir status juga. Oke, nomor booking kita kasih misalnya kepanjang boleh 20. Saya nanti pakai format gitu ya. Tanggal booking jelas date, nggak usah dikasih length juga. Waktu booking berarti kita samakan dengan di tabel waktu 5.
Nama pemukim mungkin cukup lumayan banyak kita kasih, siapa tahu namanya agak panjang, 50 lah ya. Kemudian nomor HP kita kasih varchar aja 1230 boleh. Kalau mau nyimpen 2 handphone jadi cukup. Status ini nanti varchar juga kita kasih 20. Oke, nomor bookingnya jadi primary key. Go. Save. Oke, nah kira-kira rancangannya gitu teman-teman. DB Futsal kita udah punya 3 tabel. Jadi kalau kita gambarkan di desainernya, kita sudah punya tabel lapangan, kita sudah punya tabel waktu, dan kita sudah punya tabel misalnya booking. Kita save futsal. Nah, kita misalnya relasikan ya, jadi kan kita tadi udah tahu foreign key dan atau primary key dan foreign key nya ya. Silakan lihat juga di channel ini atau lihat di pojok kanan atas untuk melihat cara merelasikan. Ingat, kalau cara merelasikan berarti kita klik yang ada foreign key nya, tabel lapangan, tabel waktu, kita klik relasinya, relation view. Nah, kita klik database sudah ada. Tabel yang primary key nya adalah tabel lapangan, kode lapangan. Ini kita klik kode lapangan ya, save. Oke, kita cek lagi di database designer. Nah, sudah ada kode lapangan ya. Kemudian yang ada foreign key di tabel booking ya, kita klik tabel booking ya, berarti tabel booking structure, kita klik relation view, kita klik tabel waktu, ini kita klik waktu booking, save. Oke, kita cek. Nah, kira-kira kita di 3 tabelnya sudah berelasi. Kita tinggal misalnya menggambarkan tabelnya ya, kita simpan lagi boleh. Nah, saya rasa itu ya. Jadi kita udah punya dari soal ini, deskripsi ini, kita coba gambarkan tabelnya kira-kira jadi 3 tabel ini. Misalnya kita mau isi datanya boleh juga, sehingga nanti kita bisa melaksanakan misalnya yang ini ya. Oke. Oke, kira-kira itu dulu teman-teman ya. Nanti kita lanjutkan pengisian datanya, kemudian untuk menjawab misalnya informasi yang 678. Terima kasih, silahkan berkomentar kalau ada yang perlu ditanyakan. Next tutorial berarti lanjutkan kita untuk poin 678 atau sebelumnya nanti mengisi datanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.